Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan secara singkat pengertian, kelebihan dan kekurangan 10 website AI. Copy AI dapat membantu menghasilkan teks dengan cepat dan efisien dibandingkan dengan membuat konten secara manual. Mungkin Copy AI dapat menghemat waktu dan usaha dalam menghasilkan teks berkualitas. Dan kekurangannya adalah meskipun Copy AI dilengkapi dengan kecerdasan buatan, ia mungkin memiliki keterbatasan dalam memahami konteks secara mendalam. Ini berarti ada kemungkinan teks yang dihasilkan mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks atau kebutuhan pengguna. Yang kedua yaitu ada website Beautiful Eye. Ini adalah platform presentasi yang dirancang untuk membantu pengguna membuat presentasi yang menarik dan profesional. Berikut adalah beberapa kemungkinan kelebihan dan kekurangan yang terkait dengan penggunaan Beautiful Eye. Kelebihannya adalah Beautiful Eye menawarkan beberapa template presentasi yang dirancang dengan tampilan yang menarik dan profesional. Hal ini membantu pengguna menciptakan presentasi yang tampak mengesankan dan mengikat audiens. Kekurangan Beautiful Eye, meskipun Beautiful Eye menawarkan beberapa template dan opsi desain, kustomisasi yang mendalam mungkin terbatas. Pengguna dengan kebutuhan desain yang sangat spesifik mungkin merasa terbatas oleh opsi yang tersedia. 3 yaitu website Stable Diffusion adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk memperbaiki kualitas gambar dan menghilangkan noise dan meningkatkan ketajaman gambar. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari Stable Diffusion. Kelebihannya dapat mengurangi atau menghilangkan noise yang terdapat pada gambar, seperti noise akibat kualitas rendah dari sensor gambar atau noise yang dihasilkan selama proses pengambilan gambar. Hal ini membantu meningkatkan kejernihan dan kebersihan gambar. Dan kekurangannya yaitu Stable Diffusion dapat menjadi algoritma yang komputatif intensif, terutama untuk gambar dengan resolusi tinggi atau kompleksitas tinggi. Ini dapat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memproses gambar, terutama jika digunakan pada perangkat dan sumber daya terbatas. Dan lanjut kita ke website keempat yaitu ManyChat adalah platform chatbot yang populer dan digunakan oleh banyak bisnis untuk mengotomatisasikan komunikasi dengan pelanggan melalui platform pesan seperti Facebook Messenger. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan ManyChat. Kelebihan: ManyChat menyediakan alat analitik yang kuat untuk memantau kinerja chatbot. Pengguna dapat melacak metrik seperti jumlah pesan, tingkat keterlibatan, tingkat konversi, dan banyak lagi. Analitik yang kuat membantu pengguna memahami bagaimana chatbot mereka performa dalam bentuk perbaikan berdasarkan data. Dan kekurangan: meskipun ManyChat menawarkan beberapa fitur, ada beberapa keterbatasan fungsionalitas tertentu. Beberapa fitur yang lebih kompleks atau konstan memiliki tingkat tersedia atau memerlukan program lanjutan. Ini dapat membatasi fleksibel dalam merancang chatbot yang sangat khusus. 5. Grammarly adalah alat pemeriksa data bahasa yang menuliskan yang sangat populer. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan Grammarly. Kelebihan: Grammarly memiliki kemampuan yang baik dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan tata bahasa seperti ejaan, tanda baca, tata bahasa, dalam kesalahan gaya penulisan. Ini membantu pengguna meningkatkan kualitas tulisan mereka dan menghindari kesalahan yang umum. Kekurangan: meskipun Grammarly cukup canggih dalam mendeteksi kesalahan tata bahasa, tidak semua jenis kesalahan dapat dideteksi dengan sempurna. Terkadang kesalahan data bahasa yang lebih kompleks atau subtil mungkin terlewatkan oleh alat ini. 6. Ada Revisor.
adalah sebuah teknologi yang mengubah suara seseorang menjadi suara orang lain melalui pengelolaan audio. Meskipun Rever mungkin tidak terlalu kenal, saya memberikan beberapa contoh kelebihan dan kekurangan yang mungkin terkait dengan teknologi semacam itu. Kelebihan, Reverser dapat memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk menggali kreativitas mereka dengan menggunakan suara mereka menjadi suara orang lain. Ini dapat berguna dalam industri hiburan, pembuatan konten, atau bahkan untuk tujuan hiburan pribadi. Kekurangan, Reverser dapat memicu penyalahgunaan suara dengan mengubah identitas seseorang atau membuat suara palsu. Ini dapat menimbulkan masalah serius dalam hal keamanan seperti pemalsuan identitas atau penipuan. Ketujuh, ada ChatGPT. ChatGPT adalah salah satu contoh dari model bahasa berbasis kecerdasan buatan yang dikembangkan oleh OpenAI. Ini adalah model generasi yang menggunakan arsitektur transformer yang untuk memahami dan menghasilkan teks dalam interaksi dengan pengguna. Kelebihannya yaitu ChatGPT memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks dalam berbagai topik dan gaya bahasa yang beragam. Ini memungkinkan interaksi yang lebih alami dengan pengguna. Dan kekurangannya ada ChatGPT memiliki pengetahuan terakhir sampai September 2021. Ini berarti jika ada peristiwa-peristiwa atau perkembangan baru setelah itu, ChatGPT tidak akan menyadari atau mengakses informasi tersebut kecuali dijelaskan oleh pengguna. 8. Synthesia adalah teknologi yang mengembangkan sosial untuk menciptakan video dengan wajah manusia yang disintesis secara realistis menggunakan kecerdasan buatan. Berikut adalah beberapa contoh kelebihan dan kekurangan yang memungkinkan terkait dengan penggunaan Synthesia. Kelebihan, Synthesia memungkinkan pembuatan video dengan wajah manusia yang disintesis dengan cepat dan efisien. Ini dapat membantu dalam menghasilkan konten video dengan biaya dan waktu yang lebih rendah dibanding dengan merekrut aktor atau pemeran manusia. Kekurangan, keterbatasan realisme. Meskipun Synthesia menghasilkan video dengan wajah manusia yang disintesis secara realistis, ada kemungkinan masih terlihat tidak sepenuhnya alami atau sempurna. Hal ini dapat memengaruhi kualitas dan kredibilitas video yang dihasilkan. 9. Text-to-Box adalah sebuah alat yang menggunakan teknologi pemrosesan bahasa alami untuk memfasilitasi interaksi pengguna dengan koleksi buku secara virtual. Website Text-to-Box memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut ini ada beberapa contoh kelebihan dan kekurangan yang mungkin terkait dengan penggunaan website Text-to-Box. Kelebihan, akses ke kumpulan buku yang luas, kemudahan penggunaan, revelasi hasil yang disesuaikan, dan banyak penemuan buku-buku baru. Kekurangannya, keterbatasan dalam ketersediaan dan pemilihan buku, kemungkinan ketidakakuratan informasi, tidak ada konteks yang lebih luas, dan terbatas pada sumber buku yang terindeks. Dan yang terakhir, 10. Ada website Namelix adalah sebuah form online yang dirancang untuk membantu pengguna dalam membuat nama bisnis, merek, dan domain dengan cepat. Kelebihan, dapat menghasilkan berbagai opsi nama bisnis atau merek dalam hitungan detik. Dapat memberikan pengguna inspirasi kreasi dalam membuat nama bisnis atau merek. Pengguna dapat menyelesaikan preferensi mereka dengan memiliki gaya atau genre tertentu untuk nama yang dihasilkan. Namelix juga memiliki contoh desain logo yang sesuai dengan setiap nama. Kekurangan Namelix, kemungkinan nama tidak unik, terbatasnya kustomisasi, ketergantungan pada pembelian domain, ketergantungan pada teknik AI. Baik teman-teman, itulah tadi pemaparan 10 website AI
ada pengertian, kelebihan, dan kekurangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next time. Jangan lupa like dan tekan tombol pengikut gas.